Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Krestu persemuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Semasa hidupnya, Rasulullah banyak memberikan nasihat dan peringatan, terutama kepada umat Islam setelah wafatnya beliau. Jika ketika Rasulullah masih hidup, Rasulullah akan menegur langsung, maka umat seperti di zaman kita ini, sesama muslim harus saling mengingatkan. Karena kita sudah memasuki era akhir zaman, maka akan banyak gejala-gejala aneh yang membuat dunia semakin kacau jika tidak memperhatikan peringatan dari Rasulullah. Peringatan dari Rasulullah yang paling terkenal adalah munculnya dua penyakit mengerikan di akhir zaman yang menimpa umat di seluruh dunia. Rasulullah bersabda, "Umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat terdahulu." Sahabat bertanya, "Apa penyakit umat terdahulu itu?" Beliau menjawab, penyakit itu telah terlalu banyak seronok, terlalu mewah, menghimpun harta sebanyak mungkin, tipu menipu dalam merebut harta benda dunia, saling memarah, hasut menghasut, sehingga jadi zolim menjolimi. Jika kita garis bawahi hadits tersebut, bisa diringkas menjadi dua penyakit utama, yaitu cinta dunia dan takut mati. Banyak umat Islam yang dibutakan dunia, dan tidak memiliki niat untuk melakukan amal sebagai bekal akhirat. Kemudian menjadi takut mati karena lemahnya iman dalam diri umat. Rasulullah bahkan pernah menyebutkan bahwa orang yang paling cerdas ialah orang yang selalu mengingat kematian dan mempersiapkan bekal akhirat. Kemudian ada juga peringatan bahwa akan datangnya masa yang disebut sebagai generasi Ruwaibidah, di mana manusia dipenuhi berbagai intrik. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, akan datang tahun-tahun penuh dengan kedustaan yang menimpa manusia. Pendusta dipercaya, orang yang jujur didustakan. Amanat diberikan kepada pengkhianat, orang yang jujur dikhianati, dan Ruwaibidah turut bicara. Lalu beliau ditanya, apakah Al-Ruwaibidah itu? Beliau menjawab, orang-orang bodoh yang mengurusi urusan perkara umum. Selain riwayat Ibnu Majah, Imam Ahmad juga meriwayatkan matan hadits serupa dari dua jalur yang berbeda, yaitu dari sahabat Abu Hurairah dan dari Anas bin Malik. Rasulullah bersabda, sebelum munculnya Dajjal, akan ada beberapa tahun munculnya para penipu. Sehingga, orang jujur didustakan, sedang pendusta dibenarkan. Orang yang amanat dikhianati, sedang orang yang suka berkhianat dipercaya, dan para Al-Ruwaibidah angkat bicara. Ada yang bertanya, apa itu Ruwaibidah? Rasulullah bersabda, orang fasik yang berbicara tentang persoalan publik. Imam Al-Suyuti menjelaskan, maksud dari hadis itu adalah munculnya makar dan tipu muslihat. Sedang kata Al-Ruwaibidah merupakan bentuk tasghir dari Al-Rabid yang berarti berlutut. Seolah-olah, hadis ini menggambarkan orang yang berlutut itu sebagai orang yang rendah kemampuan dan keilmuannya, namun banyak berbicara dan mengeluarkan statement tanpa didasari ilmu yang memadai, namun dipandang baik oleh para pengagumnya, sehingga memiliki pengaruh dan dampak yang luas. Lebih lanjut, Imam Al-Suyuti mengisahkan, ketika salah seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang nampak dari umat-umat sebelum kita? Beliau bersabda, raja atau pemimpinnya justru datang dari orang kecil di antara kamu. Para pelaku kekejian justru adalah orang-orang besar kalian. Dan ilmu justru ada pada orang jahat dan hinanya kalian. Al-Ruwaibidah, yaitu orang yang lemah, yang berlutut pada orang-orang mulia yang memahami urusan, lalu dia duduk untuk mendapatkan sesuatu darinya. Lebih lanjut, Rasulullah bersabda dari Abdullah bin Mas'ud, hendaknya kalian bersikap jujur, karena kejujuran menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan itu menuntun ke surga. Bila seseorang terus bersikap jujur dan berjuang keras melaksanakannya, ia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang syidik. Jauhilah kedustaan, karena ia menyeret kepada keburukan, dan keburukan menjerumuskan ke neraka. Bila seseorang terus berdusta dan mempertahankannya, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Gambaran ini dijadikan oleh Rasulullah sebagai tanda-tanda dekatnya hari kiamat, di mana banyak pembohong dicitrakan sebagai orang jujur. Sebaliknya, orang jujur dikriminalisasi sebagai pembohong, para pengkhianat dipandang amanah, disambut bak pahlawan. Sementara orang yang amanah dianggap pengkhianat dan dikriminalisasi, serta orang-orang bodoh dipercayai untuk mengurusi persoalan masyarakat. Akibatnya, terjadi ketidakpastian, kekacauan, dan kehancuran. Hal yang tak kalah mengerikan lagi, terdapat sejumlah hadits Nabi yang menunjukkan kondisi bangsa di akhir zaman. Di antara hadits yang menunjukkan itu, yakni penegasan manusia yang tak peduli halal haram, pekerja yang malang,
kurangnya ilmu, tersebarnya kejahatan, dan lain sebagainya. Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Abu Hurairah, akan tiba masanya, muncul orang-orang yang tidak peduli mempertanyakan dari mana kekayaan yang dihimpun bersumber, apakah itu halal ataukah haram. Di dalam hadits lain, Rasulullah juga mengingatkan tentang perkara akhir zaman dan pertanda yang menyertainya. Rasulullah bersabda bahwasanya Al-Mahdi tidak akan keluar hingga jiwa-jiwa yang tak berdosa terbunuh. Apabila jiwa-jiwa suci itu terbunuh, maka penduduk langit dan bumi marah atas kematian mereka. Lalu orang-orang mendatangi Al-Mahdi, mereka mengaraknya seperti seorang pengantin diarak kepada suaminya pada malam pesta pernikahannya. Dari sekian banyak tanda-tanda kemunculan Al-Mahdi, ada satu di antara tanda-tanda tersebut yang harus diperhatikan dan dipahami secara serius oleh seorang cendekiawan Muslim, agar tidak salah dalam memahami literatur tentang topik ini. Tanda itu ialah tegaknya khilafah di Baitul Maqdis. Rasulullah bersabda, "Wahai anak Hawalah, apabila engkau melihat kehilafahan telah turun di bumi yang disucikan, maka sungguh telah dekat bencana gempa dan berbagai kesedihan serta perkara-perkara besar."